Oke. Nah, ini metode gross profit. Tadi lamsam udah ya, lamsam. Tadi seperti itu ya. Untuk lamsam itu perlu nyari persediaan akhir nggak sih, Ci? Nggak harus ya. Kalau nggak ditanyain, ini kan kemarin aku kasih, ini nanti di lamsam tadi itu ada hal yang sebenarnya nggak perlu persediaan akhir ini. Ini kalau ini aku kasih info kalau misalnya ditanyain persediaan akhir. Itu ya guys, kalau ditanya persediaan akhir pakai ini ya. Oke, pakai unit akhir unit tidak terjual kali cost per unit ya. Tapi nggak ditanyain kok. Ya, kalau ditanyain, kalau nggak ditanyain nggak usah. Cuma ini kan sekali lagi kalau kadang kamu lihat catatanku loh, ini kok caranya panjang banget. Kadang itu ada beberapa yang nggak perlu. Maksudnya itu aku ngasih tahu kalau misalnya itu kalau ditanyain, kalau nggak ditanyain nggak usah dibuat kayak persediaan air ini nggak usah dibuat nggak apa-apa ya. Sekarang kita ke metode gross profit. Kalau metode gross profit pertama kali sebenarnya kayak yang harus kamu lakukan adalah mencari pembelian bersih dan penjualan bersih ya. Ini rumusan berasal dari dulu belajar akuntansi pengantar. Kalau akuntansi pengantarnya kemarin kurang kuat ya kamu akan tambah pusing semakin semester ya. Ini persediaan pembelian bersih, penjual bersihnya dicari. Terus laba kotornya 25% dari penjualan. Nah, ini aku kasih notes nih. 25% dari penjualan. Jadi yang jadi patokan itu penjualan, guys. Bentar, ini aku delete dulu ya. Terus ini aku kasih misal ya. Misal, misal ya. 25% dari kos atau HPP. Kos itu HPP. Kalau ada yang tidak tahu kos itu HPP ya namanya. Nah, bedanya gini ya. Kalau patokannya HPP, jadi HPP-nya yang 100%. Tahu bedanya? Kalau dari penjualan, penjualannya yang 100%. Gross profit-nya kan 25 ya. Kalau dari, sorry ini, nah, nah kalau ini dari kos, ya kosnya yang 100%. Paham bedanya? Terus tinggal diisi toh guys. Ini berarti HPP-nya berapa? HPP-nya itu kan ditambah HPP tambah gross profit jadi net sales. Berarti HPP-nya berapa ini? Ya dijawab. Ini kan tambah ya, tanda ini istilahnya tambah ya. HPP-nya 75. Kalau ini net sales-nya berapa? Kan ditambah HPP tambah gross profit. Ya, persenannya itu ya proporsinya. Jadi harus teliti. Nah, terus kita akan menghitung HPP dan persediaan akhir. Caranya yang ditanya per yang diketahui. Jadi persen COGS per persen net sales ya. Nah, ini persen COGS-nya berarti 100. Kalau yang nah ini persen COGS-nya, ini persen COGS-nya beda. Per persen net sales. Nah, dikali dengan net sales. Net sales itu penjualan bersih. 13.000. Terus persediaan awal ditambah pembelian bersih. Kalau sudah, kita pakai rumus. Ini rumus juga ada di akuntansi pengantar ya. Persediaan awal tambah pembelian bersih kurangin HPP. Jadi kamu harus hati-hati berdasar apa ya?
Dikurangin HPP ini hasilnya tadi ya. Jadi berdasarkan persen dari penjual atau persen dari cost, hasilnya kan beda. Begitu. Ada pertanyaan yang metode gross profit, gampang nih yang gross profit. Oke, kalau sudah LCNRV, LCNRV itu ada LCNRV individu sama grup. Nah, aku mau tanya ke kamu, bedanya apa sih? Coba dilihat. Apa yang membedakan LCNRV individu sama grup? Kalau individu, ya kamu bandinginnya per individu ya. Kamu bandingin RRV sama NRV sama biaya. Jadi yang kamu bandingin ini. Tinggal dibandingin per individu. Nah, tapi kalau grup itu kamu total dulu. Total dulu yang dibandingin totalannya, guys. Ya. Jadi kalau individu per individu, kalau grup totalan. Oh, kalau untuk jurnalnya ya beda dong jadinya. Sebentar. Ya, bentar ini suruh jurnal nggak nih? Oh, nggak suruh jurnal, tak tambahin jurnal ya. Tak tambahin jurnalnya untuk ini, untuk konsep LCNRV. Jurnalnya, sebentar, ini aku tulis di sini. Jurnalnya nanti tergantung ya, kamu disuruhnya metode apa, nggak semuanya dibuat. Ini kan aku tuliskan. Oke, ntar. Jadi yang di jurnal itu adalah yang NRV-nya lebih kecil. Jadi yang di jurnal yang NRV lebih kecil ya. Nah, nih, Mbak. Ini berarti kita lihat nih. Berarti yang A ini kan biayanya yang lebih kecil, berarti enggak. Yang di jurnal berarti yang BCD ya. BCD kan NRV-nya lebih kecil. Berarti gini, ini aku kasih tulisan tidak di jurnal. Ini di jurnal, di jurnal, di jurnal. Dan jurnalnya adalah sebesar angka selisih. Jadi yang di jurnal adalah angka selisih ya. Selisihnya. Selisih itu caranya, selisih itu caranya adalah
selisihnya tapi dikalikan unit ya. Selisihnya adalah selisih total kali unit. Jadi gini, selisihmu itu selisih per unit dikali unit gitu ya. Ya ini ya selisihnya begini ya. 25 min 18 selisihnya ya selisihnya dikali sama unit. Unitnya ini. Oke? Diselisihin ya. Dah. Jadi yang di jurnal selisihnya ya. Ini aku tambahin kalau suruh jurnal ya. Kalau nggak suruh jurnal ya nggak usah. Nah, jurnalnya udah selisihnya. Jadi yang dicatat itu adalah selisihnya, guys. Tergantung metodenya nanti dipakainya apa. Ini yang individu, tetap dijadiin satu jurnalnya. Nah, kalau ini yang di jurnal kan juga yang nah, ini juga yang di jurnal. Yang NRV lebih kecil. Ini NRV lebih kecil ya, berarti di jurnal ya. Berarti di jurnal ya. Besar selisih. Ya, jadi yang di jurnal selisihnya ya. Jadi yang di jurnal kalau NRV-nya lebih kecil ya. Paham bedanya? Nanti tergantung metodenya nanti disuruhnya apa ya, guys. Oke. Metode loss, metode HPP atau metode cadangan. Ini bukan jurnal tiga-tiganya, nanti tergantung disuruh perintahnya apa. Terus yang di jurnal selisihnya. Ya. Yang di jurnal selisihnya, yang di jurnal adalah NRV-nya yang lebih kecil ya. Kalau NRV-nya lebih besar enggak. Ya, ini Cik, ini kalau misalnya NRV-nya lebih besar berarti nggak jurnal sama sekali. Iya, kalau yang grup. Misalnya NRV-nya ini misalnya katakanlah 1.800.000 gitu kan. Berarti kita NRV-nya lebih besar, berarti nggak jurnal sama sekali, tidak ada jurnal. Paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau udah ada, nanti kita lanjut di next lesnya bahas aset tetap semua ya. Jadi hari ini persediaan nanti aku uploadkan di drive, tapi sebentar ya aku uploadnya nih convert dulu tadi pagi ngeles akal tak rapiin dulu drive-nya. Oke, drive-nya linknya baru ya yang tadi. Oke, gitu guys. Oke, ada pertanyaan? Oke, udah. Thank you semua.